Hai guys, welcome back to my channel Seser Auto Service. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang elektronik power steering pada unit Suzuki Swift. Ini konstruksi yang lebih sederhana daripada video sebelumnya, punyanya CR-V generasi ketiga. Secara prinsip semuanya sama. Untuk basic komponen masih sama. Ada motor, di sini motornya lebih simpel, dia hanya pakai dua kabel saja, min sama plus saja. Untuk motornya seperti ini di unit Swift. Ini yang berfungsi untuk menggerakkan gear pinion yang selanjutnya akan membantu untuk memutar rack steer, mengarahkan roda ke kanan atau ke kiri. Berikutnya ini adalah torsi sensornya. Bentuknya berbeda dengan Honda CR-V yang kemarin. Namun ini serupa dengan punyanya Honda Jazz atau City atau Honda yang generasi sebelumnya. Untuk posisinya ini ada di sini, di atas ini. Ini adalah penutup daripada rack steer di bagian gear pinion. Secara prinsip sama dengan CR-V yang kemarin. Ini di sini terdapat dua sensor di dalamnya. Di dalam sini terdapat dua sensor, dua kumparan untuk yang bawah dan yang atas. Karena ini diberikan warna yang sama, hanya hitam saja, kita cukup sulit untuk melihatnya. Jika Anda kepingin tahu yang detailnya seperti apa, bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk model sensornya dan prinsip kerjanya. Yang cukup menarik dari elektronik power steering itu sebenarnya hanya di torsi sensornya. Prinsip kerja daripada sensor ini sama dengan sensor yang lain atau sama dengan video yang sebelumnya saya buat di unit CR-V, cuman hanya berbeda caranya saja. Jadi kalau pada unit CR-V generasi ketiga itu membuka dan menutup gerbang, di sini menaikkan atau menurunkan pentrigger ini untuk mensensor di saat kita belokkan, dia akan turun ke bawah untuk men-trigger sensor bawah atau naik ke atas untuk men-trigger sensor atas. Kita coba. Di sini saya sudah kasih tanda dengan spidol biar kita bisa melihatnya dengan mudah. Kita coba belok ke kanan. Di saat kita belokkan ke kanan, maka gigi pentrigger, akan bergerak naik. Lepas. Kiri. Di saat ke kiri dia akan turun untuk men-trigger sensor bawah. Jadi yang bawah adalah untuk belok kiri sensornya, yang atas adalah untuk belok kanan. Kanan, kiri, lepas, kanan, lepas, kiri, lepas, kanan, lepas, kiri, lepas. Kurang lebih seperti itu prinsip dari kerja torsi sensor pada unit Suzuki Swift. Untuk masalah yang seringkali terjadi pada elektronik power steering sama saja dengan yang lain. Ada masalah pada bushing rack steernya. Nanti kita akan buatkan bushing rack steer dengan bahan yang berbeda, kualitas yang lebih bagus, dan dengan tingkat presisi yang lebih baik. Masalah yang lain yang sering terjadi adalah belok ke kiri atau ke kanannya itu berbeda, lebih berat salah satu sisi. Berbeda dengan Honda CR-V generasi ketiga kemarin. Untuk solusi dengan masalah yang seperti itu, kita bisa mengatasinya dengan merubah posisi daripada
sensor ini. Sensor ini berada pada penutup daripada rack setir. Posisinya begini. Tadi kita ingat bahwa sensor bawah adalah untuk belok kiri, sedangkan sensor atas adalah untuk belok kanan. Jadi misalkan posisinya mobil adalah terlalu ringan ke kirinya ringan, sedangkan ke kanannya berat, kita bisa atur posisi daripada ini. Gini ya, tangan lurus. Jika kita butuhkan untuk lebih naik, misalkan ke kirinya lebih berat ke kiri daripada ke kanan, berarti sensor ini diperlukan untuk lebih naik. Maka kita akan naikkan ini dengan cara memberikan ring atau packing pada bagian ini. Bagian ini kita ganjel dengan packing supaya posisi sensor ini lebih ke atas. Atau jika posisinya adalah sebaliknya, kita membutuhkan posisi sensor lebih turun ke bawah, maka solusinya kita tinggal mengamplas saja bagian ini biar lebih turun ke bawah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk rack setirnya tidak bisa saya tampilkan di sini karena sedang dalam pengerjaan pembuatan bushing. Demikian dari kami, terima kasih.